Recording in progress. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, Majelis 14A akan melakukan sidang pemeriksaan sengketa banding dan gugatan untuk 99 berkas sengketa banding dan gugatan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar persidangan pemeriksaan di Majelis 14A hari ini bisa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, berdoa dimulai. Sebuah masalah Doa selesai. Terima kasih. Dengan demikian, sidang pemeriksaan sengketa banding dan gugatan Majelis 14A hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 majelis nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk yang pertama PT Arion Indonesia, pemohon atau penggugat bisa mendengar suara majelis? Mohon izin Yang Mulia, tim kami masih pada belum bisa masuk Yang Mulia, dan mohon izin juga Yang Mulia untuk para penonton umum, mohon diizinkan untuk masuk Yang Mulia. Terima kasih. Ya, timnya itu ada berapa orang, Pak? Ada mungkin 1, 2, atau 3 Zoom Yang Mulia. Oke. Baik. Ini berarti yang beracara Pak ya kalau timnya itu berarti ya? Betul Yang Mulia. Dan mohon izin juga Mulia, mohon izin untuk para penonton umum juga boleh dipersilakan masuk tetapi tidak mengganggu persidangan. Terima kasih Yang Mulia. Oke. Ya, silakan. Dengan catatan ini ya, kalau yang beracara nanti bisa ada di ruangan tertentu dan berpakaian dengan sopan ya Pak ya? Baik Yang Mulia. Baik. Terbanding bisa mendengar suara majelis? Mulia. Bisa, silakan. Mulia. Bisa ya, baik. Baik, sidang pemeriksaan sengketa gugatan atas nama PT Arion Indonesia dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari tergugat siapa yang mewakili? Pada sidang kali ini kami tergugat diwakili oleh Bapak Anies Hidayat Ma'ruf, Bapak Sandi Tiasemara, Ibu Ika Yuli Astuti, Ibu Barkah Murah, Ibu Tenti Tiffany, Bapak Lantip Pilopo, Bapak Rahardi Ari Baskoro, Bapak Tri Haryanto, Bapak Rifki Aditya Chandra, dan saya sendiri Yang Mulia, Novi Arianto. Demikian Yang Mulia. Baik. Ini filenya, surat tugasnya ada 2 Pak ya? Atau ini sama nih Pak? Surat tugasnya ada 2 karena ada 2 panggilan Yang Mulia. Oh, Surat. baik. Iya. Maksudnya untuk pemohon yang sama itu ada 2? Ada 2 undangan, benar Yang Mulia. Oh begitu, baik. Mohon izin Yang Mulia, mohon izin panitia. Tim kami belum masuk yang panitia, mohon diizinkan semua orang masuk yang Mulia dan panitia. Oh ya. Baik, bentar. Pemohon siapa yang mewakili pemohon? Pemohon Sebelum ada dari tim kantor, ada juga kuasa hukum, saya kuasa hukum, dan kami izin juga kepada para penonton umum untuk dapat dipersilakan masuk Yang Mulia. Iya, bentar Pak. Berarti yang mewakili itu kuasa hukum 1, kemudian ada pegawai juga Pak ya? Betul Yang Mulia. Atas nama siapa aja Pak? Begini Yang Mulia, ini kan sidang terbuka untuk umum Yang Mulia. Mohon dipersilakan saja semuanya masuk, nanti ditanya aja yang mana orangnya Yang Mulia. Oh gitu. Kenapa ditahan oleh panitia ini, panitera? Bentar Pak. Panitera kan biasanya pakai atas ada nama perusahaannya dulu Pak di awalnya. Ada nggak Pak? Nanti bisa gampang. Begini Yang Mulia, ini kan sidang dibuka untuk umum. Silakan dipersilakan masuk saja semua. Nanti kan tinggal ditanya yang mana orangnya Yang Mulia. Ini panitera kenapa begini? Ditahan-tahan, orang boleh masuk, nggak boleh masuk. Ya soalnya yang bersidang itu kan banyak Pak. Enggak, Biar yang jelas sidang dulu. yang boleh bicara tentu saja siapa? orang tertentu. Yang boleh bicara orang tertentu. Kami akan sampaikan yang mana orangnya. Gitu loh Yang Mulia. Tolong yang boleh masuk dipersilakan saja. Ini sidang terbuka untuk umum. Bapak Panitera, apakah mendengar? Bentar Pak, Bapak sebutkan dulu siapa aja yang mau masuk Pak, biar nanti diaksep Pak. Nah,
Yang masuk itu yang mulia, ada tim yang mulia, rame-rame yang mulia. Oh iya, atas nama siapa? Akunnya aja disebut Pak. Nanti di ini di accept Pak. Begini ya mulia, saya kan di Jakarta, tim yang lain ada di kota yang lain. Saya tidak tahu persis nama yang mulia, nama Zoom-nya yang mulia. Yang pasti ada direktur utama yang datang hadir yang mulia. Oke, yang direkturnya siapa Pak? Diana Isnaini yang mulia. Diana ya? Ada nama Diana nggak, Panitra? Kami mohon Nggak Panitera agar tidak mempersulit saja persidangan ini, supaya dipermudah saja Panitera. Tidak ada yang mempersulit Pak, maaf. Tidak ada yang mempersulit Pak. Kami merasa dipersulit Ini yang mulia. teks. Kami merasa dipersulit karena penonton ini adalah penonton umum. Kalau emang ini sidang terbuka untuk umum, ya semua orang boleh masuk yang mulia, tidak dipermasalahkan. Kenapa Panitera memperhambat ini, mempersulit? Tidak ada Pak yang ini masalahnya gini Pak, di ruang waiting room itu kan banyak Pak, pemohonnya macam-macam Pak. Ya dipersilakan aja semua masuk yang mulia. Bisa. Kami sudah meminta Ya. izin yang mulia kepada yang mulia, semua dipersilakan masuk saja karena ini sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Nanti yang bicara adalah yang bersidang yang mulia. Terima kasih yang mulia. Oke. Panitra tahu nggak siapa bisa diakses? Banyak sekali. Akses. Iya. Ya, gini pemohon, minta tolong yang mau masuk tolong dikasih nama, pakai nama pemohon banding Pak di awalnya. Arion, PT Arion Indonesia. Nanti Panitra tahu. Nanti tinggal di accept di waiting room-nya. Bisa nggak? Nah, ini sudah masuk yang mulia. Hah? Ini sudah masuk. Terus siapa lagi? Ada lagi nggak? Terutama yang beracara dulu, Pak. Siapa aja? Satu Udah lagi masuk semua belum? dari Pak Kavi, apakah nama di Zoom-nya apa Pak Rinto? Suaranya belum ada, Pak Rinto? Ya, mungkin yang Kahfi Permana. Kahfi Permana. Kahfi Permana. Terus siapa lagi? Sama dari media Radius, Pak. Radius. Ya. Nah, itu doa ya, Pak ya. Sudah? Panitera bisa diketahui? Mohon izin yang mulia. Setelah sudah dimasukin para pihak, kami juga memohon seperti sudah saya sampaikan bahwa pada sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum, kami mohon kepada Panitera untuk mempersilakan semua penonton umum seluruh masyarakat Indonesia untuk boleh masuk dalam Zoom yang mulia. Terima kasih. Ya. Silakan aja, Pak. Cuma kan harus tahu majelis siapa yang mau masuk gitu aja, Pak. Ya, kalau mau tahu silakan masuk dulu. Nanti kan orangnya kan nanti kelihatan yang mulia, mukanya siapa, namanya siapa kelihatan yang mulia. Yang penting dia tidak boleh bersuara supaya tidak mengganggu persidangan yang mulia. Radius belum masuk. Ya. Disebutkan saja namanya, Pak, biar majelis. Kami tidak tahu yang mulia. Ini adalah penonton umum yang mulia, bukan orang kami. Penonton umum itu maksudnya siapa aja, Pak? Maksudnya seluruh masyarakat Indonesia yang mulia yang punya KTP di Indonesia. Ya kan tidak semua orang Indonesia mau melihat persidangan ini, Pak. Ya kita tidak tahu yang mulia, makanya dipersilakan saja masuk. Ditanya nanti, ini lu orang Indonesia atau bukan orang Indonesia gitu yang mulia. Ini Panitera sangat mempersulit yang mulia. Kami mohon izin yang mulia. Panitera tolong diperingatkan. Kita bisa live YouTube nggak, Pak? Nanti majelis akan live YouTube aja kalau masyarakat umum ingin melihat, tidak perlu masuk Zoom, Pak. Bukan itu masalah yang mulia. Ini masalahnya sidang ini dibuka dan terbuka untuk umum yang mulia. Mau di YouTube atau nggak YouTube itu urusan lain yang mulia. Kami mohon izin pada sidang sekarang sedang live ini, mohon dipersilakan yang mau masuk silakan masuk yang mulia. Oke, gini aja deh. Nanti Panitera mau tanya lewat chat room aja ya siapa yang mau masuk di waiting list, bisa nggak? Kami tidak tahu yang mulia. Kami tidak tahu siapa yang mau masuk, kan kami tidak bisa melihat. Kami bukan admin yang mulia. Majelis belum paham, Pak. Maksudnya pemohon itu apa sih?
Maksud kami pada sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum adalah tidak perlu dipermasalahkan apakah orang boleh masuk atau tidak boleh masuk, karena ini adalah sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum. Seringkali panitera mempermasalahkan hal ini. Contohnya hari ini, Yang Mulia, siapa-siapa yang mau masuk dipermasalahkan. Menurut kami seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Silakan Pak. Siapa saja boleh Pak. Cuman kan siapa yang mau masuk majelis harus tahu dulu Pak. Panitera harus tahu dulu. Kami tidak tahu, Yang Mulia, kami bukan admin Zoom ini, Yang Mulia. Bapak bisa paham Zoom nggak Pak? Maksudnya di waiting room itu kan banyak tuh yang menunggu sidang, kan bukan hanya pemohon. Mungkin mereka tidak mau masuk sekarang karena bukan bagiannya. Ya, kalau mereka tidak mau masuk, mereka tinggal keluar lagi, Yang Mulia. Silakan dikeluarkan lagi kalau tidak mau masuk. Sementara yang radius dulu, yang majelis yang radius dulu tolong di-approve, radius PT Arion, majelis dari media. Dari media sementara di-approve dulu majelis. Ya. Bentar. Nah, kalau ada media kan melalui media juga bisa kalau yang umum ya. Nanti silakan. Radius sudah belum? Oke, pemohon banding yang mewakili siapa? Penggugat? Pak Fungsiawan dan Pak Rinto. Baik, mohon izin Yang Mulia, kalau dari pihak penggugat ada yang hadir hari ini ada 5 orang Yang Mulia. Nanti kami sebutkan satu persatu Yang Mulia. Yang mau beracaranya siapa Pak? Baik, yang mau beracaranya mungkin diwakili ada 3 orang Yang Mulia. Ada Pak Fungsiawan sebagai kuasa hukum, kemudian Pak Rinto sebagai prinsipal, dan saya Kahfi Permana sebagai pegawai Yang Mulia. Oke, bentar Pak Kahfi biar dipin dulu oleh panitera. Majelis belum lihat. Mana Pak Kahfi tadi? Baik, Yang Mulia. Bisa nggak dipin? Oh, Pak Kahfi ini. Berarti Pak Kahfi, Pak Fungsiawan, dan Pak Rinto ya. Baik. Baik, Yang Mulia. Surat tugasnya sudah Pak ya? Sudah diupload ya? Surat kuasanya. Sudah Yang Mulia, sudah kami upload di laman UTX Code Yang Mulia. Oke, baik. Yang memberi kuasa siapa Pak? Yang memberi kuasa direktur kami Yang Mulia, dari Direktur PT Arion Indonesia atas nama Ibu Diana Isnaini Yang Mulia. Ibu Diana ya. Ibu Diana tadi kelihatan mau masuk ya? Bentar. Ada nggak Ibu Diana? Bu Diana nggak hadir Pak, lagi ada kegiatan Pak, lagi ini di ruang sebelah. Oh, saya pikir kalau mau dihadirkan bisa Pak. Ya boleh Pak, kalau mau hadir silakan. Ya. Ya, hanya untuk absen aja, majelis, masalah majelis. Ya. Mohon izin Yang Mulia. Bu Diana ini sebagai direktur Pak ya? Oke. Iya, sebagai direktur utama majelis. Oke, yang dari pegawai perusahaannya Pak Rinto ya Pak ya? Saya komisaris majelis, terus ini ada pegawainya, ada Mbak Vita Yulianirum sama Mbak Neva. Oke. Pak Rinto ini ada surat kuasa juga ya? Ada majelis. Oke, baik. Ini direktur utamanya majelis. Baik. Oh ini Ibu Diana ya? Iya Pak, Diana. Baik. Baik, bisa ditunjukkan tidak ini Pak? Akte notaris terakhir yang menunjukkan Ibu Diana sebagai direktur. Iya, sebentar majelis. Ya. Mohon izin Yang Mulia, kami masih mempertanyakan Yang Mulia, apakah panitera ini paham atau tidak paham mengenai definisi dibuka dan terbuka untuk umum Yang Mulia? Jadi maunya pemohon banding gimana? Di accept semua gitu? Maunya kami adalah kalau sidang dibuka untuk umum, ya udah diterima saja semuanya yang mau masuk. Nanti kalau mereka tidak mau masuk ya nggak apa-apa, silakan keluar Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Oke, silakan dimasukin aja semua Pak, nggak masalah. Terima kasih Yang Mulia. Oke, baik. Ya, ntar mau majelis ini dulu apa namanya? Spot apa namanya? Oke, yang majelis. Ini aktenya majelis. Ya, akte nomor 12 tahun 27 September tahun 2022. Oke. Ini namanya di sini majelis. Ya, sebentar majelis mau ini dulu biar bentar ke yang Pak Rinto. Di spotlight dulu apa namanya? Silakan. Bentar.
Iya. Ya silakan. Nomor? Nomor 12 tahun. Oke. Nomor 12 tahun 2022. Oke. Kemudian di halaman berapa itu bisa ditunjukkan Ibu Diananya sebagai direktur? Ibu Diana Isna ini ya? Ya, betul Majelis. Alamatnya Jalan Ikan Lodan nomor 129 ya? Iya. Waru, Kota Malang. Iya betul. Baik, cukup Pak. Kemudian halaman terakhirnya? Oke, baik. Cukup Pak, terima kasih. Ini akte yang terakhir ya Pak ya? Baik. Iya. Iya, betul. Baik, kemudian untuk kalau Pak Rinto untuk menunjukkan identitasnya menggunakan apa Pak? Sebagai komisaris atau karyawannya itu? Tadi saya di akte juga ada Majelis. Di akte juga ada nama Maaf. surat kuasa. Surat kuasa atau akta? Aktenya tadi. Oh dia. Di surat kuasa juga ada. Oke, Pak Rinto ya. Ya, Rintus. Yang atas itu Pak ya? Bentar, agak dekat lagi Pak. Di atas ya. Oh iya, Tua Rinto Setiawan ya. Baik. Oke, kemudian untuk identitasnya Pak Rinto sudah ada ya, ibu ini juga ada, Ibu Diana. Baik. Kalau untuk Pak Fungsiawan dan Pak Kahfi bisa ditunjukkan izin kuasa hukumnya Pak? Baik, mohon izin yang mulia, kalau saya Kahfi Permana sebagai pegawai yang mulia, untuk surat kuasa sudah kami upload di laman e-Texot yang mulia. Oh, bentar ke Pak Fungsiawan dulu. Baik. Dan Pak Fungsiawan ya. Berlakunya sampai apa tuh Pak? Sampai kapan? 9 November 2023 sampai 2025 yang mulia. Oke, baik. Cukup Pak, terima kasih. Kemudian Pak Kahfi bisa ditunjukkan ininya nggak? Bukti potong atau 1721A1-nya? Bisa, sudah kami upload di laman e-Texot ya, Majelis. Oh, sudah. Baik. Sudah. Ya. Baik. Baik, dengan demikian Pak Fungsiawan, Pak Rinto, Pak Ibu Diana, Pak Fungsiawan, mewakili Pak Ibu Diana, mewakili. Ini kok ada feedback ya? Ada yang merekam atau gimana ya? Ini kok ada feedback ya? Sudah yang mulia. Sudah ya, baik. Ya. Baik, seperti itu ya, bisa beracara berempat mewakili PT Arion Indonesia. Baik, karena ini berkas baru, Majelis persilakan Pak Netra mengganti untuk membacakan terlebih dahulu penetapan Ketua Pengadilan Pajak. Silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Ketua Pengadilan Pajak, penetapan nomor PEN 1213-PP-BR-2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kami Ketua Pengadilan Pajak telah membaca 1. Surat banding garing gugatan dan seterusnya. 2. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak nomor KEP 8-PP-2024 dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, menunjuk Majelis 14A dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 1. Dudi Wahyudi AKMM sebagai Hakim Ketua. 2. Winarsi SPSH MM sebagai Hakim Anggota. 3. Untung Setio Margono SST AKMSE MPP sebagai Hakim Anggota. Dibantu oleh Dr. Mursalah Rahab SE MSI sebagai panitera pengganti untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan nomor sengketa 007055, 007056, 007298.99/2004/PP, nama pemohon Arion Indonesia, jenis pajak gugatan pajak, tahun masa pajak 2019, jenis pemeriksaan acara biasa, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2024, Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim SH SE AK MSI MHCE.
Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih Bapak Mursal Harahap selaku Panitera Pengganti yang telah membacakan penetapan Ketua Badan Pajak untuk diketahui bersama. Kemudian terkait dengan pemenuhan ketentuan formal, surat gugatan akan disampaikan oleh Hakim Anggota Yang Mulia Bapak Untung Setio Margono. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Hakim Ketua. Dari PT Arion Indonesia ini ada 3 sengketa ya, 007055, 007056 dan 007298. Baik, pertimbangan hukum ini akan disampel ya, bahwa objek sengketa ini berupa gugatan terhadap surat Direktur Jenderal Pajak yang satu nomor S10060 dan seterusnya, ini tentang pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan. Ini BPH Badan, yang satu BPH 21, dan yang satu lagi ini tentang tanggapan atas surat permohonan pembetulan SPHP sebagai dasar penerbitan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 0057 dan seterusnya. Sehingga ini nanti Pak Hakim Ketua apakah ini memenuhi persyaratan terkait dengan kewenangan pengadilan pajak. Selanjutnya, surat gugatan dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada pengadilan pajak. Ini menurut ketentuan pasal 40 ayat 1. Kemudian diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 via e-tax court. Sedangkan surat tergugat atas permohonan keberatan penggugat diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2024 sehingga memenuhi jangka waktu untuk 30 hari. Satu surat gugatan untuk satu surat tergugat memuat alasan-alasan gugatan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya surat tergugat, yaitu tanggal 1 Agustus 2024, dilampiri dengan salinan surat yang digugat. Surat gugatan ini ditandatangani oleh Diana Isnaini, jabatan Direktur Utama. Jadi untuk sementara, Yang Mulia Bapak Hakim Ketua, ini memenuhi persyaratan formal. Demikian. Terima kasih. Baik, dengan demikian untuk menurut majelis sementara telah memenuhi ketentuan formal. Kalau dari tergugat terkait formal, bagaimana? Ada tanggapan? Mohon izin Yang Mulia. Atas gugatan penggugat dengan nomor sengketa 0027298999, perlu kami sampaikan penekanan-penekanan sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam surat tanggapan kami Yang Mulia. Nomor S23 dengan penekanan sebagai berikut Yang Mulia. 1. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah surat tergugat nomor S691 WPC 12 2024 yang pada intinya terkait tanggapan tergugat atas permohonan pembetulan SPHP yang diajukan oleh penggugat yang pada akhirnya SPHP ini menjadi dasar penerbitan SKPKB nomor KEP 0040 206 19 651 tanggal 14 September 2002 yang kemudian dibetulkan dengan KEP 00057 NKEP PJ KPP 1209 2023. 2. Pada sidang kali ini terdapat keterkaitan Yang Mulia antara gugatan dengan sengketa 00729899 dengan gugatan lainnya yang disidangkan dengan nomor sengketa 00705599, di mana penggugat mengajukan gugatan atas keputusan tolak formal pengajuan keberatan atas SKPKB nomor KEP 00040 dan seterusnya tanggal 14 September 2023 yang kemudian dibetulkan dengan KEP 00057 dan seterusnya. 3. Bahwa penggugat mengajukan gugatan atas terbitnya SKPKB nomor KEP 0040 dan seterusnya dengan nomor sengketa 00971099 dan telah diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan tergugat, mohon maaf. Tolong disampaikan secara singkat aja yang memenuhi ketentuan atau tidak, yang mana yang tidak memenuhi. Jadi gini Yang Mulia, berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang KUP dan pasal 1 ayat angka 4 angka 7 dan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menurut tergugat, surat balasan dari tergugat nomor S691 WPC 12 2024 yang dibuat oleh penggugat bukan merupakan surat keputusan yang dapat diajukan gugatan. Sehingga berdasarkan kenapa bukan keputusan, Pak? Kenapa tidak bisa digugat? Karena sesuai dengan pasal
pasal 1 angka 4 dan angka 7 dan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mulia. Sehingga tanpa mengurangi rasa hormat yang mulia sesuai dengan pasal 31 ayat 1 dan pasal ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan gugatan penggugat yang mulia. Enggak, kenapa Pak? Tolong dijelasin. Ini surat apa sih yang digugat ini? Kemudian kenapa tidak bisa digugat? Ini semuanya, tiga-tiganya atau salah satu Pak? Mohon izin menambahkan yang mulia. Jadi ini yang menurut kami bukan objek gugatan, hanya yang gugatan atas surat permohonan pembetulan SPHP. Karena kami berpedoman pada pasal 23 Undang-Undang KUP, di mana di sana menurut kami pasal yang paling dekat yang digunakan oleh penggugat adalah keputusan atas pelaksanaan keputusan yang diterbitkan atas peraturan perpajakan. Jadi melihat ini adalah permohonan pembetulan surat jawaban pembetulan SPHP, berarti keputusan pertama adalah SPHP dan keputusan kedua adalah surat jawaban. Melihat dari SPHP-nya sendiri yang mulia, bahwa SPHP tersebut menurut kami adalah bagian dari proses pemeriksaan. Jadi itu bukan merupakan suatu keputusan akhir, selayaknya misal STP, SKP, dan cap non keberatan atau tolak formal. Nah, menurut kami ini bukan merupakan keputusan, jadi menurut kami ini bukan objek gugatan. Untuk yang terkait dengan surat jawaban juga, kalau kita baca surat jawaban yang dibuat oleh tergugat, bahwa surat jawaban kami itu sifatnya masih umum yang mulia, bahwa menurut surat jawaban tersebut SPHP sudah benar dan bahwa terkait dengan SPHP sudah dibahas di sidang sengketa gugatan. Jadi penggugat ini sebelumnya mengajukan gugatan atas SKP, STP, dan cap pembetulan pasal 16 yang pada saat pengajuan permohonan SPHP masih berjalan dan belum ucap. Saat ini sudah ucap yang mulia, tapi saat kami membuat surat tersebut, informasi yang kami berikan adalah kita harus menunggu hasil putusan dari sidang gugatan. Jadi menurut kami ini bukan objek gugatan yang mulia. Baik, gini, ya, sebenarnya gini, saya mau menyampaikan dulu terkait dengan agenda persidangan, biar nanti kalau masalah itu nanti tolong ditanggapi di sidang berikutnya tergugat ya. Terkait dengan agenda persidangan, majelis sampaikan terlebih dahulu. Ya, jadi persidangan ini majelis rencanakan 6 kali sidang pemeriksaan dan 1 kali sidang ucap ya. Nah, sidang pertama hari ini adalah tadi terkait dengan legal standing formal ya. Walaupun tadi masih ada tanggapan, nanti disampaikan oleh terbanding. Penetapan agenda sekarang. Kemudian sidang kedua nanti giliran terbanding menyampaikan pertama terkait tanggapan terkait formal tadi. Kedua, menyampaikan alasan penerbitan keputusan-keputusan yang digugat, kemudian juga menjelaskan atau menjawab dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam surat gugatannya, gitu ya. Kemudian menyampaikan bukti-bukti tertulisnya kalau ada, gitu. Nah, kemudian itu tanggal 6 November ya, kemudian tanggal 4 Desember sidang ketiga nanti giliran penggugat ya menanggapi dan menyampaikan alat bukti. Kemudian tanggal 8 Januari sidang keempat itu adalah tanggapan lagi dari terbanding, kemudian kelima itu bantahan lagi dari pemohon banding atau tanggapan pemohon banding lagi. Kemudian sidang keenam itu penyampaian pendapat akhir tanggal 19 Februari 2025. Kira-kira begitu rencana atau agenda persidangannya ya. Jadi masing-masing pihak nanti menyampaikan, menjelaskan 2 kali ya untuk menanggapi. Jadi di sidang berikutnya nanti tolong tergugat menyampaikan hal yang tadi majelis minta ya. Termasuk baik, yang kami akan sampaikan tertulis. Ya, seperti itu ya. Baik. Pemohon penggugat ada yang mau disampaikan? Ya. Ya, saya majelis dari PT Arion dari Rinto Setiawan majelis. Ya, silakan Pak. Saya menanggapi tentang sidang di pengadilan pajak ini majelis. Saya lihat dari struktur organisasinya dari pengadilan pajak ini ternyata kan di bawah Kemenkyu sekarang ini. Jadi peluang kami sebagai wajib pajak atau sebagai rakyat Indonesia pemegang kedaulatan itu untuk menang itu cuma tinggal 10% majelis, karena kemarin kasus kita yang gugatan itu ketua majelis kenal juga terhubung afiliasi di dalam Facebook dengan tergugat majelis. Nah, maka dari itu kami mohon
jadikanlah semua ini dalam sidang ini, mengingat kondisi negara yang tidak baik-baik saja, mari kita jadikan sidang pengadilan pajak ini, kita adalah jadikan Tuhan Yang Maha Esa sebagai subjek dari semua apa yang kita lakukan saat ini, majelis. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai subjek, itu akan selaras dengan bunyi nanti putusan pengadilan bahwa demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, bukan berdasarkan hakim yang maha kuasa sesuai dengan pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, majelis. Dan kedua yang harus kami sampaikan, agenda sidang kali ini pun sudah melanggar hukum acara pengadilan pajak, majelis. Yang pertama untuk sengketa tentang dua sengketa tentang keberatan yang tidak memenuhi persyaratan. Itu seharusnya kemarin kita sudah bersurat kepada Panitera Pengadilan Pajak bahwa kita dimulai sidang hari ini karena dari tergugat tidak memasukkan tanggapan, majelis. Ternyata setelah injury time tanggal 3 Oktober itu tergugat memasukkan surat tanggapan tanggal 9 Oktober, tapi tertanggalnya tanggal 27 September. Nah, oleh karena itu Panitera mengirimkan surat kepada kami untuk membuat bantahan. Jadi harusnya kalau menurut hukum acara di pengadilan pajak itu belum waktunya sidang, majelis. Tetapi sekarang pertanyaan yang kami tanyakan, apakah memasukkan tanggapan melewati batas waktu itu disahkan apa tidak? Karena agenda sidang hari ini kami mau hadir karena kita sudah bersurat bahwa karena dari pihak tergugat tidak memasukkan tanggapan, majelis. Itu kami mau hadir sidang kali ini. Terus yang kedua, kenapa kok sidang ini digabungkan dengan sidang yang satunya, yaitu antara permohonan pembetulan tata naskah dinas? Itu hal yang berbeda. Apa ini tidak malah memusingkan majelis hakim gitu, majelis? Karena peluang kami untuk menang cuma 10%, majelis. 10%-nya ini adalah tergantung Tuhan Yang Maha Esa, gitu loh. Karena kalau lihat struktur ini, tidak ada pembenahan dari tergugat, majelis, dalam melaksanakan pemeriksaan pajak. Kasusnya yang tadi diungkapkan tadi, cuplikan bahwa kami sudah ajukan gugatan itu beda konteks dengan gugatan yang kali ini, majelis. Karena yang kami gugat adalah surat keputusannya, surat keputusan SKP-nya, surat ketetapan pajaknya. Dan sekarang ini adalah SPHP-nya tuh ternyata kami temukan salah tahun pajaknya. Kalau kami sebagai wajib pajak, kami salah tahun pajak, kami kena denda, majelis. Misalkan kami submit laporan ini SPT, kami salah, kami didenda, majelis. Tapi anehnya tergugat seperti kebal hukum. Ya memang akhirnya kami menulis artikel, memang pemeriksa pajak adalah malaikat yang dia tidak bisa salah. Jadi semua harus tunduk pada pemeriksa pajak, termasuk tim peneliti keberatan, termasuk majelis hakim, termasuk Pak Dirjen Pajak, termasuk Menteri Keuangan. Tidak ada menghiraukan kami, majelis. Kami ini pengusaha, majelis. Banyak yang kami lakukan, bukan hanya tergugat yang sibuk, majelis. Ini seakan-akan dinarasikan bahwa tergugat saja yang sibuk, majelis. Ini mohon, karena nanti putusan pengadilan pajak ini akan menjadi pembelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini tidak akan dihapus masuk ke dalam sistem pengadilan pajak. Kami sudah ingatkan berkali-kali, kami sudah ke KY, sudah ke Kompasjak, ke Kitsda, ke Itjen Kemenkyu, tidak ada tanggapan, majelis. Terus nasib kami wajib pajak gimana, majelis? Kemarin kami lihat sidangnya saudara Fungsiawan, hakimnya sampai ketawa-ketawa, ngomong kalau kamu mau nuntut keadilan kemana? Gitu loh. Ada 4 pilar, penegak hukum, jaksa, kepolisian, pengadilan, sama advokat, gitu, majelis. Ya memang kalau kita minta keadilan selama kita di dunia, ya ke pengadilan. Kecuali kalau kita mati nanti, baru di akhirat Tuhan yang langsung mengadili. Seperti itu, majelis. Itu betapa ribetnya kami sebagai pengusaha, majelis. Hanya ngurusi hal-hal remeh kayak gini. Kita kemarin keberatan, ada 4 keberatan kami dikabulkan. Sekarang ada keberatan yang dikembalikan. Seperti itu, majelis. Jadi sidang kali ini mohon ditunda. Pertama pertanyaan kami, apakah anggapan itu disahkan apa enggak? Karena melewati batas waktu. Ya, ini aja Pak, nanti Bapak sampaikan tadi hal seperti tadi itu secara tertulis ya, di sidang yang ketiga nanti ya, termasuk menanggapi apa yang disampaikan oleh terbanding di sidang kedua, itu ya Pak ya, biar secara tertulis. Baik. Siapa jelas? Jadi yang kedua yang sidang tentang tata naskah dinas, ini juga waktunya kami masih buat bantahan sampai tanggal 31 Oktober. Ini sudah langsung mulai sidang. Jadi kalau hukum acara aja dilanggar, ini semua melanggar aturan. Pemeriksa pajak melanggar aturan, tidak ada sanksinya. Terus tim peneliti keberatan mengembalikan keberatan kami, tidak ada sanksinya. Pengadilan pajak hakimnya nggak ada sanksinya. Ya udah, kami minta tolong kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami rakyat yang terzolimi.
manunggaling kaula Gusti, bahwa rakyat terzolimi adalah dekat dengan Tuhan. Majelis hakim adalah perwakilan daripada Tuhan untuk mewujudkan keadilan. Jadi lawan kita adalah orang yang berbuat ketidakadilan, oknum, yaitu tergugat gitu majelis. Tapi bukan tergugat secara keseluruhan, hanya sebagian aja tergugat majelis. Kalau semuanya mengabaikan seperti ini, seperti apa negara kita majelis? Tidak akan kita menjadi negara makmur kalau dengan cara seperti ini. Ya Pak, Bapak ya pertimbangannya luas sekali Pak ya. Nanti Bapak sampaikan di penjelasan tertulis Bapak. Baik, mohon izin majelis, izin menambahkan satu lagi. Ini siapa ini? Kavi Permana yang baik. Ya, tadi sebagaimana disampaikan Pak Rinto Setiawan menanyakan perihal terkait sah atau tidaknya surat bantahan atau surat tanggapan yang disampaikan oleh tergugat yang mana disampaikan melebihi batas waktu. Nah itu mohon izin pandangannya dari pihak majelis hakim itu seperti apa? Boleh atau tidak begitu Pak? Yang mulia. Tentang apa ini Pak? Tentang formal tadi maksudnya? Surat tanggapan yang telah melebihi batas waktu itu diperbolehkan atau tidak begitu yang mulia. Kalau pendapat majelis nanti disampaikan di putusan aja Pak ya. Majelis tidak akan berpendapat di persidangan ini. Majelis hanya mendengarkan para pihak dalil-dalil yang disampaikan. Seperti itu. Baik, mohon izin. Baik, terima kasih Pak. Baik, dengan demikian sidang ditunda ke tanggal 6 November 2024 dan sidang hari ini tutup. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia.